Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Atahira dengan NIM 2004-6003 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini akan membuat video untuk menjawab ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berabad lamanya hubungan perdagangan Nusantara dengan India, Cina, dan Arab mampu bertahan dalam hubungan baik yang membawa kemajuan peradaban di Nusantara. Akan tetapi, kenapa masuknya bangsa Barat memporak-porandakan Nusantara sehingga seolah Nusantara memasuki era kegelapan? Nah, di sini menurut analisis saya, ada beberapa hal yang mengakibatkan mengapa pada saat masuknya bangsa Barat ke Indonesia atau Nusantara mengalami porak-poranda. Yang pertama, bisa kita lihat dari tujuan bangsa Eropa itu sendiri memasuki Indonesia, yang mana seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan mereka itu termuat dalam semangat 3G-nya, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Jika kita analisis, ketiga tujuan ini direalisasikan oleh bangsa Eropa dengan cara-cara yang berbeda. Yang pertama, gold atau mencari kekayaan. Mereka berusaha untuk melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia seperti yang dilakukan oleh VOC, yang mana monopoli ini sama sekali tidak menguntungkan Indonesia, malah memberikan keuntungan bagi mereka yang menjajah Indonesia. Hal ini tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia memporak-porandakan Nusantara, berbeda dengan hubungan dagang yang terjadi antara India, Cina, Arab dengan Indonesia, yang mana mereka melakukan hubungan dagang yang saling menguntungkan, bukan merugikan salah satu pihak. Yang kedua yaitu tujuan glorinya atau mencari kejayaan. Jadi bangsa Eropa ini datang ke Nusantara atau melakukan penjelajahan samudra, salah satu tujuannya yaitu untuk mencari kejayaan. Bagaimana bangsa Eropa ini percaya bahwa kekuasaan atau kejayaan suatu negara itu diukur dari berapa banyak negara jajahan yang mereka miliki. Jadi mereka berlomba-lomba untuk memiliki negara jajahan terbanyak. Nah, salah satunya mereka menjajah Indonesia, yang mana seperti yang kita ketahui, Indonesia juga kaya akan rempah-rempah. Jadi di samping untuk merealisasikan tujuan glorinya atau mencari kejayaan, mereka juga bisa merealisasikan tujuan gold atau mencari kekayaan di Indonesia. Tentu saja menjadi negara jajahan adalah bukan suatu hal yang baik, melainkan negara jajahan akan menderita. Nah, itulah yang dialami oleh Indonesia pada saat kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga yaitu gospel, yang mana gospel ini berarti bahwasanya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia itu tuh memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen. Ini pun sangat berbeda dengan Indonesia, yang mana saat itu Indonesia didominasi oleh orang-orang yang menganut agama Islam. Bisa kita analisis bahwasanya salah satu tujuan bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia adalah untuk menukar akidah yang telah dianut oleh bangsa Indonesia saat itu, yaitu untuk menjadi orang-orang yang beragama Kristen. Salah satu wilayah yang saat itu menjadi tempat penyebaran agama Nasrani yang paling populer yaitu Maluku, di mana mereka kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dengan adanya tiga tujuan tersebut memperlihatkan bagaimana bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia memang memiliki tujuan untuk memporak-porandakan Nusantara, berbeda dengan para pedagang-pedagang Arab, Cina, kemudian ada juga Gujarat yang mereka melakukan perdagangan untuk menguntungkan kedua belah pihak, bukan untuk merugikan salah satu pihak, termasuk Indonesia sendiri. Nah, alasan kedua mengapa masuknya bangsa Barat memporak-porandakan Nusantara, yang kedua menurut analisis saya yaitu karena bisa kita lihat bahwasanya sebelum bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, hubungan Islam dengan Kristen itu memang tidak baik. Misalnya saja bisa kita lihat dari perang salib yang terjadi antara orang-orang Eropa yang beragama Kristen dengan orang-orang Islam, yaitu bangsa Turki Seljuk. Di mana dengan adanya perang salib ini bangsa Eropa mengalami kekalahan, mereka banyak sekali memakan korban jiwa, kemudian kekayaan mereka juga berkurang karena banyaknya dana yang dikeluarkan untuk peperangan tersebut. Pada akhirnya bangsa-bangsa Eropa ini
salah satunya mereka mengobarkan semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan negara-negara Islam di mana saja, yang mana semangat Reconquista ini salah satunya dilakukan oleh negara Portugis dan Spanyol. Kemudian menurut analisis saya juga bisa kita lihat di sini bahwasanya pada tahun 1494 terjadi perjanjian Tordesillas antara Portugis dengan Spanyol, yang mana mereka itu diperbolehkan untuk menyerbu negara-negara yang berada di luar Eropa dengan garis batas yang telah ditentukan oleh pausnya. Jadi mereka diperbolehkan untuk menyerbu asalkan mereka sanggup untuk menyiarkan agama Nasrani di sana. Jadi bisa dianalisis bahwasanya dengan hubungan Islam dengan Kristen yang tidak baik pada awalnya, terutama bisa kita lihat dari perang salib. Jadi orang-orang Eropa ini ingin membuat negara-negara yang mayoritas beragama Islam untuk menganut agama Kristen. Nah, salah satunya adalah Indonesia yang pada saat itu memang sebelumnya tengah berada dalam peradaban Islam. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya kenapa masuknya bangsa Barat memporak-porandakan Nusantara, seolah-olah saat itu Nusantara tengah memasuki era kegelapan, karena bisa kita lihat dari 3 tujuan tadi, yaitu gold, glory, dan gospel, yang sama sekali tidak menguntungkan Indonesia, yang mana bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia hanya untuk menguntungkan mereka. Mereka memonopoli dagang, kemudian mereka ikut campur dalam urusan kerajaan Nusantara pada saat itu yang bercorak Islam, sehingga kesultanan-kesultanan Islam mengalami keruntuhan. Kemudian mereka juga melakukan penyebaran agama Nasrani, kemudian adanya hubungan yang tidak baik antara Islam dengan Nasrani sebelum dilakukannya penjelajahan samudra. Jadi menurut saya itulah beberapa hal yang menyebabkan kenapa masuknya bangsa Barat memporak-porandakan Nusantara, karena pada dasarnya mereka datang ke Nusantara bukan untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan, melainkan hanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah mereka buat sebelum mereka melakukan pelayaran samudra. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dari penjajahan yang dilakukan Belanda atau VOC terhadap wilayah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, analisislah apa saja strategi yang dilakukan oleh VOC untuk menanamkan kekuasaannya. Masing-masing analisis dilengkapi dengan contoh peristiwanya. Nah, di sini memang ada beberapa strategi yang dilakukan oleh VOC untuk menanamkan pengaruhnya di Nusantara pada saat itu. Yang pertama, menurut analisis saya, yaitu VOC melakukan politik adu domba atau sering kita kenal dengan politik divide et impera, dengan cara melakukan intervensi atau ikut campur dalam urusan-urusan kesultanan Islam pada saat itu. Nah, di sini saya menghadirkan suatu peristiwa yang terjadi di dalam Kesultanan Mataram. Jadi setelah wafatnya Amangkurat IV, terjadilah perebutan kekuasaan di antara para penerusnya, yaitu antara Susuhunan Pakubuana II, Pangeran Mangkubumi, dengan Raden Mas Said. Jadi mereka saling berebut kekuasaan dan merasa paling pantas untuk menduduki kekuasaan lantaran mereka ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Amangkurat IV. Singkat cerita, untuk menyelesaikan singkat cerita, untuk meneruskan kepemimpinan dari Amangkurat IV ini, VOC pun mengangkat Susuhunan Pakubuana II untuk menduduki kekuasaan pada saat itu, sehingga berdirilah pada saat itu Kasusunan Surakarta. Sedangkan untuk Raden Mas Said dengan Pangeran Mangkubumi sama sekali tidak mendapatkan pembagian wilayah maupun pembagian kekuasaan, maka mereka pun bersepakat untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap VOC dengan Pakubuana II pada saat itu. Dalam perkembangannya, kerjasama yang terjadi antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said ini menampakkan hasil yang sangat bagus, sehingga pada saat itu Pakubuana II mengalami sakit dan dia pun meninggal dan kekuasaannya diteruskan oleh Pakubuana III. Dalam perkembangannya pun, disinilah VOC melakukan politik divide et impera atau politik adu domba antara Raden Mas Said dengan Pangeran Mangkubumi yang pada awalnya telah melakukan kerjasama. Jadi VOC melakukan penghasutan terhadap kedua belah pihak
agar menghentikan perlawanan yang dilakukan. Jadi akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk tidak melakukan kerjasama lagi dengan Pangeran Mangkubumi. Sementara Pangeran Mangkubumi sendiri telah menjalin kesepakatan dengan VOC, di mana VOC menjanjikan kepada Pangeran Mangkubumi pembagian wilayah dari Kesultanan Mataram ataupun Kasusunan Surakarta yang telah berdiri akan diserahkan setengahnya kepada Pangeran Mangkubumi apabila mereka menghentikan perlawanan yang mereka lakukan pada saat itu. Mereka pun melakukan suatu pertemuan untuk membahas gelar yang akan mereka pakai, yaitu antara gelar Sunan dan Sultan. Kemudian dilakukanlah perjanjian Giyanti untuk membahas tentang pembagian wilayah ini. Dengan dilakukannya perjanjian Giyanti, maka keluarlah 9 pasal yang pada intinya pada saat itu terjadilah penyerahan setengah dari wilayah Mataram maupun Kesusunan Surakarta yang akan diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Nah, adapun dampak dari perjanjian Giyanti pada saat itu, yaitu salah satunya adalah terjadinya kerusuhan lantaran pada saat itu Raden Mas Said tidak mendapatkan pembagian kekuasaan sama sekali. Maka setelah itu terjadilah perjanjian Salatiga yang mengakibatkan munculnya pembagian lagi terhadap Kesultanan Mataram, yaitu diberikannya Raden Mas Said daerah kekuasaan yang pada perkembangannya akan menjadi Kadipaten Mangkunegara. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya intervensi yang dilakukan oleh VOC terhadap Kesultanan Mataram pada dasarnya untuk membuat Kesultanan Mataram menjadi terpecah-pecah, yang mana pada saat itu Kesultanan Mataram terbagi menjadi 3, yaitu Kasusunan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegara. Jadi di sini salah satu strategi yang dilakukan oleh VOC untuk menanamkan pengaruhnya yaitu untuk VOC melakukan intervensi di dalam Kesultanan Islam dengan politik divide et impera-nya, yang mana secara tidak langsung di sini juga memberikan keuntungan kepada VOC karena di dalam perjanjian Giyanti di dalam perjanjian Giyanti VOC mendapatkan keuntungan tersendiri. Nah, strategi kedua yang digunakan VOC untuk menanamkan pengaruhnya di Nusantara pada saat itu ialah dengan cara melakukan perjanjian-perjanjian dengan Kesultanan Islam, yang mana pada awalnya VOC ini bermaksud untuk membantu masalah-masalah internal yang terjadi di dalam Kesultanan Mataram. Namun pada dasarnya bantuan yang diberikan oleh VOC menguntungkan VOC sendiri, yang mana perjanjian-perjanjian yang dijalin memberikan VOC keuntungan berupa wilayah kekuasaan. Di sini saya menghadirkan sebuah contoh peristiwa yang juga terjadi di dalam Kesultanan Mataram. Jadi di masa pemerintahan Amangkurat I, ia merupakan seorang pemimpin yang kurang memperhatikan rakyatnya, kemudian ia juga bekerja sama dengan VOC, kurang memperhatikan perekonomian dan juga para ulama-ulamanya. Alhasil pada masa pemerintahannya tersebut banyak sekali pihak-pihak yang oposisi terhadap pemerintahannya. Salah satunya datang dari putra mahkotanya sendiri, yaitu Pangeran Adipati Anom. Disinilah Pangeran Adipati Anom pada akhirnya meminta bantuan kepada Trunojoyo untuk melakukan penggulingan kekuasaan terhadap kekuasaan ayahnya sendiri. Namun di dalam perjalanannya, Pangeran Adipati Anom ini melakukan kerjasama dengan VOC karena pada saat itu Trunojoyo memperlihatkan kekuatannya yang sangat besar. Jadi karena besarnya kekuatan dari Trunojoyo, akhirnya Pangeran Adipati Anom kembali kepada ayahnya. Namun pada saat Trunojoyo menyerang pusat kerajaan Mataram, Amangkurat I melarikan diri dan akhirnya wafat, sehingga Pangeran Adipati Anom pun meminta bantuan kepada VOC. Namun bantuan yang diminta oleh Pangeran Adipati Anom kepada VOC pada dasarnya membawa kerugian bagi Kesultanan Mataram. Karena pada saat itu perjanjian yang terjadi antara Cornelis Spelman yang pada saat itu mewakili VOC dengan Pangeran Adipati Anom,
sangat-sangat merugikan Kesultanan Mataram. Misalnya saja perjanjian yang terjadi, yaitu beberapa pelabuhan yang ada di pihak Mataram digadaikan kepada VOC. Kemudian semua wilayah Mataram, beberapa wilayah Mataram diserahkan kepada VOC apabila VOC ini berhasil untuk mengalahkan Trunojoyo. Kemudian VOC juga diberi monopoli dagang, dan yang lebih parahnya ialah apabila perlawanan yang dilakukan kepada Trunojoyo itu berhasil, maka VOC diperbolehkan untuk meletakkan pasukannya di ibu kota Mataram. Jika dianalisis, isi perjanjian yang terjalin antara VOC dengan Pangeran Adipati Anom ini sangat-sangatlah merugikan Kesultanan Mataram itu sendiri. Halhasil, dengan terjadinya perjanjian tersebut, VOC pun ternyata berhasil menaklukkan Trunojoyo, dan pada akhirnya perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antara Cornelis Spelman dengan Pangeran Adipati Anom sebelum dilakukannya perlawanan terhadap Trunojoyo harus dipenuhi oleh Pangeran Adipati Anom, walaupun pada saat itu Pangeran Adipati Anom diangkat menjadi penerus kekuasaan, namun pada dasarnya kekuasaan yang dijalankan oleh Adipati Anom ini tetap digerakkan atau dipengaruhi oleh VOC. Maka bisa dilihat di sini bahwasanya VOC untuk menanamkan pengaruhnya, dia melakukan perjanjian dengan Kesultanan dengan Kesultanan Islam yang ada pada saat itu, kemudian mengambil keuntungan berupa diberikannya beberapa wilayah kekuasaan kepada VOC. Kemudian apabila VOC berhasil, maka walaupun kesultanan tersebut tidak runtuh, namun di dalam masa perkembangan berikutnya VOC ikut campur dalam urusan-urusan kesultanan tersebut, dan pada akhirnya nanti beberapa kesultanan itu akan mengalami keruntuhan karena adanya intervensi VOC di dalam pemerintahan tersebut. Jadi di sini bisa dilihat bagaimana VOC berusaha melakukan intervensi, melakukan perjanjian, kemudian melakukan politik divide et impera dalam kesultanan Islam, dan juga menguasai wilayah-wilayah kekuasaan Islam dalam rangka untuk menanamkan pengaruhnya dan menguasai wilayah-wilayah yang ada di Nusantara pada saat itu. Dan pada akhirnya beberapa kesultanan Islam yang saat itu berjaya mengalami keruntuhan, dan terjadilah pengalihan kekuasaan dari Kesultanan Islam kepada VOC, dan pada akhirnya Indonesia memasuki era penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni VOC, bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan VOC. Analisis berbagai faktor yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan Aceh ini memiliki ketangguhan dan kehebatan sehingga tidak terpengaruh oleh hegemoni VOC pada saat itu. Yang pertama bisa kita lihat dari sejarah panjang sejarah panjang dari masyarakat Aceh ini untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan, yang mana perlawanan rakyat Aceh ini memperlihatkan adanya tingkat ketahanan dan daya perjuangan yang sangat tinggi dari masyarakatnya, yang mana hal ini tidak terlepas sebenarnya dari kehidupan religius, adat istiadat, dan budaya Islam yang dipegang oleh orang-orang Aceh, yang mana kehidupan religius yang dipegang erat oleh orang-orang Aceh ini membuat mereka memiliki semangat pantang menyerah dan sikap nasionalisme untuk melawan penjajahan. Apalagi umat Islam di Aceh ini mempercayai bahwasanya perang untuk melawan penjajahan, perang untuk melawan orang-orang asing, perang untuk melawan orang-orang non-muslim merupakan suatu perang suci atau jihad. Nah, unsur jihad inilah yang akhirnya menjadi dasar hukum ideologi bagi orang-orang Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa yang ingin menjajah mereka, terutama di sini terhadap VOC. Oleh karena itu, faktor pertama yang menyebabkan ketangguhan dan kehebatan dari Aceh ini yaitu adanya unsur religius yang dipegang oleh masyarakatnya, kemudian adat istiadat, budaya Islam, kemudian adanya semangat jihad yang dimiliki oleh orang-orang Aceh ini sehingga mereka memiliki semangat pantang menyerah dan sikap nasionalisme yang tinggi. Halhasil, dengan berpegang teguh pada ajaran Islam,
orang-orang Belanda pun tidak memiliki kekuatan untuk menanamkan hegemoninya di Aceh. Nah, faktor kedua yaitu juga tidak jauh dari unsur religius itu sendiri, yang mana di Aceh ini peran ulama sangat besar untuk menghadapi penjajahan. Jadi untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap bangsa Eropa, termasuk itu VOC, mereka menjadikan ulama sebagai pemimpinnya. Jadi bisa dilihat bahwasanya di Aceh ulama tidak hanya hadir sebagai tokoh agama, melainkan mereka juga hadir sebagai tokoh-tokoh yang berjuang untuk melawan penjajahan. Mereka juga berkontribusi dalam perang melawan penjajahan itu sendiri. Nah, faktor ketiga yang membuat kerajaan Aceh itu menjadi sangat tangguh dan hebat sehingga sulit VOC untuk menanamkan hegemoninya di sana, karena Aceh merupakan wilayah yang sangat berpegang teguh kepada Islam dan adatnya, sehingga mereka sangat tidak bisa untuk dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan asing, termasuk itu politik divide et impera atau politik adu domba yang dilakukan oleh VOC. Meskipun sebenarnya jika dilihat sejarahnya, Ule Balang pernah melakukan kerjasama dengan Belanda dalam rangka untuk menghancurkan ulama. Namun jika dianalisis lagi, pada dasarnya kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang sulit untuk dimasuki pengaruh asing. Misalnya saja untuk dimasuki agama Kristen, yang mana Sunuk Hugranje pernah menasihati Belanda bahwasanya kerajaan Aceh itu merupakan kerajaan yang sangat sulit untuk dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh asing, termasuk untuk menyebarkan agama Kristen. Kemudian faktor keempat yang menyebabkan ketangguhan dan kehebatan kerajaan Aceh sehingga VOC ini sulit untuk menguasai atau menanamkan hegemoninya di Aceh, karena untuk melawan penjajahan Belanda maupun VOC, Aceh ini mencurahkan semua elemen-elemennya untuk menghadapi penjajahan atau untuk berperang, sehingga perjuangan atau perang yang dilakukan VOC yang dilakukan oleh Aceh ini bersifat semesta. Jadi semua ulama, kemudian orang-orang Aceh ini sesuai dengan kemampuan, profesi, keahlian maupun perannya ikut serta dalam berjuang melawan penjajahan. Jadi para ulama meminta kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam rangka melawan penjajahan, baik itu bantuan berupa menyediakan penginapan bagi para pejuang maupun untuk melindungi pejuang-pejuang itu sendiri. Jadi perlawanan yang bersifat semesta inilah yang salah satunya membuat VOC sulit untuk menanamkan pengaruh hegemoninya di Aceh. Berikutnya yaitu faktor penyebab ketangguhan dan kehebatan dari kerajaan Aceh ini ialah mereka berperang atau melakukan perlawanan terhadap penjajahan ini terjadi di seluruh wilayah Kesultanan Aceh, baik itu Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, secara serentak melakukan pengusiran terhadap penjajah dengan taktik gerilyanya. Jadi saya rasa dengan taktik dan strategi gerilyanya dan perjuangan yang dilakukan di semua daerah ini menjadi salah satu penyebab utama yang menyebabkan VOC ini sulit untuk menanamkan pengaruhnya di Aceh. Jadi di sini bisa saya simpulkan beberapa faktor penyebab yang menyebabkan Kesultanan Aceh itu hadir sebagai kesultanan yang tangguh dan hebat sehingga sulit untuk VOC menanamkan hegemoninya di sana. Yang pertama yaitu perjuangan rakyat Aceh ini merupakan perjuangan yang sangat berpegang teguh kepada kereligiusan, yaitu terhadap agama Islam. Kemudian mereka sangat memegang adat istiadat dan budaya Islam. Kemudian mereka juga memiliki semangat pantang menyerah dan semangat nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga yaitu adanya unsur jihad yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yang dominan Islam. Jadi dengan unsur jihad tersebutlah, dengan adanya kepercayaan orang-orang Aceh yang beragama Islam bahwasanya jihad merupakan suatu kewajiban, jihad merupakan suatu perang suci, kemudian dengan berjihad kita akan mendapatkan suatu pahala, maka semangat juang yang dimiliki oleh masyarakat Aceh ini sangat tinggi untuk mengusir penjajahan. Nah, faktor penyebab yang keempat yaitu dominannya peran ulama dalam peperangan atau perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh terhadap penjajah. Jadi ulama tidak hanya hadir sebagai tokoh agama, tetapi agama juga hadir sebagai tokoh yang
berperan penting dalam perlawanan dan peperangan yang dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu rakyat Aceh ini sulit untuk dimasuki oleh pengaruh-pengaruh asing, terutama untuk dipengaruhi oleh politik divide et impera yang digaungkan oleh VOC itu sendiri. Nah, yang keenam yaitu perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Aceh ini merupakan perlawanan yang bersifat semesta. Jadi semua rakyat, baik itu ulama, kemudian masyarakat-masyarakat yang memiliki profesi, kemampuan, keahlian yang berbeda-beda, mereka juga ikut serta dalam berjuang melawan penjajahan. Nah, yang berikutnya yaitu perjuangan yang dilakukan oleh Aceh ini merupakan perjuangan yang dilakukan di semua wilayah. Jadi tidak hanya di satu wilayah. Dengan yang mana Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Utara secara serentak melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Dengan serentaknya perlawanan yang dilakukan ini secara otomatis akan membuat VOC maupun Belanda menjadi kewalahan untuk menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh ini. Nah, yang terakhir yaitu dengan taktik gerilya yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh. Jadi menurut saya itulah beberapa faktor yang menyebabkan bagaimana Kesultanan Aceh ini hadir sebagai kesultanan yang tangguh dan hebat, sehingga ia merupakan satu-satunya kesultanan Islam yang sulit ditanamkan oleh VOC hegemoninya di sana. Nah, untuk pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir ialah belajar sejarah untuk memperoleh makna. Apa makna atau nilai-nilai yang bisa saudara ambil dari kejayaan peradaban Islam di Nusantara hingga keruntuhannya? Nah, di sini bisa saya analisis beberapa makna atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kejayaan peradaban Islam di Nusantara hingga keruntuhannya. Yang pertama yaitu dengan adanya peradaban Islam di Nusantara atau masuknya Islam ke Nusantara, akhirnya Nusantara memasuki era modern di mana Nusantara atau masyarakat-masyarakat Nusantara memiliki derajat yang sama untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Bahkan beberapa kesultanan Islam mempunyai dana khusus untuk memajukan ilmu pengetahuan Nusantara pada saat itu. Hal ini pun memberikan gambaran kepada kita bahwasanya penting untuk menuntut ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, makna atau nilai yang kedua yaitu jika dilihat kejayaan Islam, maka Islam atau peradaban Islam jaya di Nusantara juga disebabkan karena mereka menjalin hubungan dengan negara-negara lain atau dengan kesultanan-kesultanan lain. Jadi di sini bisa dilihat nilai atau makna yang diberikan kepada kita bahwasanya penting untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kehidupan ekonomi maupun sosial Indonesia pada saat ini. Makna atau nilai yang ketiga yang bisa kita ambil dari kejayaan peradaban Islam yaitu pentingnya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh negara kita untuk mensejahterakan rakyat kita sendiri. Misalnya posisi Indonesia yang strategis, kemudian SDA, SDM maupun potensi-potensi lainnya. Sebab jika kita analisis atau kita lihat dari kejayaan peradaban Islam, beberapa kesultanan tersebut menjadi jaya karena mereka memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Misalnya posisi mereka yang strategis yang mereka manfaatkan untuk menjadi pelabuhan bagi para pedagang-pedagang yang berasal dari luar Nusantara sehingga perekonomian mereka meningkat. Kemudian hasil-hasil pertanian mereka seperti lada, kemudian cengkeh juga mereka manfaatkan untuk meningkatkan hasil perekonomiannya. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita penting untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh negara kita sendiri untuk mensejahterakan negara kita sendiri. Kemudian dari keruntuhan peradaban Islam juga bisa kita ambil suatu makna atau nilai di mana kita harus berhati-hati untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Jangan sampai kerjasama yang kita jalin dengan pihak lain malah membuat kerugian bagi kita. Karena pada dasarnya kesultanan-kesultanan Islam mengalami keruntuhan salah satunya disebabkan oleh kerjasama yang mereka jalin dengan VOC yang awalnya mereka meminta bantuan, namun pada akhirnya mereka yang dirugikan dengan jalinan kerjasama tersebut. Nilai berikutnya yang juga penting bagi kita ialah bahwasanya tidak baik untuk menjadi pengkhianat di dalam sebuah negara sendiri. Jadi jika dilihat beberapa kesultanan Islam juga runtuh karena mereka mengkhianati kesultanan mereka sendiri, seperti Sultan Haji yang mengkhianati ayahnya sendiri.
Sekianlah jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 1 dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.